Jemaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu indah, masih di tema kita pagi hari ini. Apakah wanita lebih cepat move on daripada laki-laki? Tadi sudah dibahas oleh para guru-guru kita. Memang sebagian besar ini wanita ini bisa lebih cepat melupakan masa lalu yang tidak-tidak gitu. Apalagi hal-hal yang tersakiti. Kecuali memang ada kejadian-kejadian yang membuat traumatik ya. Nah sekarang kalau ini beda lagi nih. Ada sebuah artikel ya. Ada motif kasus penculikan mantan di Surabaya karena belum bisa move on. Nah coba saya baca dulu nih sekarang nih ya. Sudamiran mengatakan tujuan tersangka menculik mantannya adalah karena ia masih cinta dan ingin balik serta berencana menikahi korban. Nah ini bukan cara juga yang baik untuk seperti ini ya kan. Nggak usah harus diculik, datang ke rumah bapaknya, minta sama bapaknya. Ini salah banget nih. Sekarang lanjut lagi Ustazah udah ngakak aja nih. Apakah dalam Islam ketika laki-laki belum bisa move on, maka dia ini bisa melakukan apapun walaupun hal ini sebenarnya merugikan dirinya. Berbeda dengan wanita nih, katanya kalau misalnya dia belum move on itu lebih cenderung ya berusaha untuk tegar, tersenyum, menyembunyikan rasa sakitnya. Apakah seperti itu? Mohon izin menjelaskannya, silakan Ustaz Syam. Insyaallah. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah, berjamaah lah. Kenapa kita diminta berjamaah bersama dengan orang-orang yang ruku, bersama dengan orang-orang yang sedang sholat berjamaah? Karena berkumpul dengan orang-orang soleh itu menjadi obat hati. Bukankah ada lagu dari Opik diambil daripada ulama-ulama kita yang mengatakan obat hati itu ada 5 perkaranya gitu. Berkumpul dengan orang soleh salah satunya, membaca Al-Quran salah satunya, kemudian bangun malam berzikir kepada Allah. Itu semua obat hati. Bukan berarti obat hati ini menjadi sesuatu yang tidak diperdulikan bagi seseorang sehingga melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Baik itu dilarang agama, baik itu juga melanggar hukum seperti penculikan ya tentu saja terkena pidana gitu. Maka Al-Quran juga sudah menjelaskan bagi orang-orang yang telah tertutup hatinya atau hatinya ini tidak dipakai untuk berpikir lagi sehingga nekat gitu. Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan karena laki-laki dan perempuan itu di mata Allah Subhanahu wa taala yang paling bernilai adalah yang paling tinggi takwanya atau yang paling berkualitas ketakwaannya. Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Mereka punya hati tapi mereka tidak berpikir dengan hatinya. Mereka tidak memahami dengan hatinya sehingga melakukan hal-hal yang nekat. Misalnya kalau laki-laki ya karena dia laki-laki mungkin ya sifatnya lebih kuat gitu ya. Akhirnya dengan cara yang seperti tadi. Melukai, bisa menculik, bisa apapun itu dengan tindak pidananya. Tapi kalau perempuan apakah bisa melakukan hal-hal gila? Apakah bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar? Bisa juga, termasuk yang namanya suicide, bunuh diri gitu kan. Ada yang bunuh diri karena tidak bisa move on dari mantannya. Atau misalnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya narkoba lah, atau minum minuman keras. Kenapa minum minuman keras ditanya? Karena cuma ini yang bisa membuat saya melupakan orang yang tadi. Atau kata Ustazah Lulung sekalian... Nauzubillah itu benar itu ada yang begitu main cinta ditolak. Dukun bertindak. Dukun bertindak. Aduh, Maka nauzubillah. kita harus benar-benar berhati-hati meminta perlindungan dari godaan-godaan atau meminta perlindungan daripada gangguan-gangguan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Diakhiri min syarri hasidin idza hasad. Daripada sifat-sifat buruk orang yang iri dan dengki melihat kebahagiaan orang lain. Dia kok bahagia, saya nggak bahagia, saya mau kebahagiaan dia hilang. Dan saya cuma mau dia bahagia kalau bersama dengan saya. Nah ini adalah di luar nalar semuanya. Melakukan yang namanya dukun, santet, kemudian melakukan narkoba, kemudian minum minuman keras, sampai bahkan bunuh diri. Ini laki-laki ataupun perempuan. Karena Al-Quran mengatakan bukan hanya dari sisi manusia, dari sisi jin pun demikian. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya udah nggak sehat. Kenapa? Lahum adhanul la yasma'una biha. Punya telinga tapi seakan-akan telinganya udah nggak dipakai untuk mendengar. Ini bahasa kiasan Al-Quran sangat indah. Apakah benar-benar telinganya nggak berfungsi? Oh berfungsi. Tapi mendengarkan tapi tidak masuk di akalnya. Sudahlah, move on lah. Kan masih banyak laki-laki di luar sana. Masih banyak perempuan di luar sana. Tapi mereka tetap yang namanya bertahan dengan perasaannya. Udah tertutup gitu. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak melihat. Maka di segmen awal kami sudah sampaikan ada penyakit namanya al-ishqa. Cinta yang berlebihan. Ketika cinta berlebihan maka tertutup semua aibnya.
ada kekurangannya. Kau tuh disakiti terus tapi kok bertahan. Kau tuh dizolimi tapi kok bertahan. Tapi kok mau sama dia. Dia nggak pernah sholat. Dia misalnya seperti ini, nggak pernah ini, nggak pernah ini. Nggak berbakti sama orang tuanya. Dia zalim sama orang. Tapi dia merasa bahwa keren aja gitu. Udah terlanjur cinta. Maka al-ishqa. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Kata Al-Quran mereka itulah seperti binatang ternak. Yang dikasih nasihat pun nggak mau berhenti. Balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Allah tidak menggunakan kalimat binatang gitu. Tapi Allah menggunakan binatang ternak. Apa bedanya binatang dengan binatang ternak? Kalau binatang itu diusir pergi. Kalau binatang ternak ada makanan, kau usir pun tetap makan gitu. Iya, beda. Kalau udah terlanjur cinta, kau kasih Nauzubillah. logika, kau kasih semuanya itu tetap aja nggak mau pergi. Udahlah, gitu. makanya udah nggak usah terlalu banyak gitu-gituan lah. Maksudnya cinta-cintaan udah nikah aja setelah cintanya Iya lah. benar. Pokoknya gitu tuh lebih Takwa baik sebenarnya, lah. takwa, Iya, takwa. nanti sekarang nih kita lanjut lagi nih Ustadz Maulana. Tadi masih berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan Ustadz Syam nih. Dan juga berkaitan seperti tadi apa yang ditanyakan sebelum iklan. Iya, betul. Ada tayangan yang bikin saya emosi nih Ustadz. Nih lihat tayangan ini Ustadz. Dikutip dari tribunmedan.com, wakil menyebutkan bahwa saat ini pelaku tengah dalam pengejaran polisi untuk diberikan tindakan tegas. Disebutkan bahwa kondisi para korban percobaan pembunuhan saat ini masih dirawat di RS Sembiring, Deli Serdang pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Ketiga anak pelaku diketahui mengalami luka bakar yang cukup parah, terutama anak bungsu berinisial CMS 8 tahun. Sedangkan anak pertama dan kedua yaitu H 16 tahun dan CU 12 tahun mengalami luka di tangan dan juga kaki. Sementara sang ibu berinisial HE yang juga mengalami luka bakar di tangan namun tak begitu serius. Wakil menceritakan, pelaku mencoba membunuh istrinya dan ketiga anaknya lantaran HE menolak untuk berhubungan badan lantaran sudah lama bercerai. Emosi pelaku semakin memuncak saat HE juga tidak mengizinkan pelaku untuk meminjam motor milik korban. Ini laki-lakinya nggak tahu diri nih, udah jelas-jelas udah pisah masih minta hal-hal yang sudah diharamkan untuk dia kan gitu. Apalagi sampai mencelakakan anak dan istrinya, mantan istrinya gitu loh. Nah ini bagaimana seharusnya ada ketika suami istri ini setelah berpisah tapi suami ini tidak bisa move on dari mantan istri Ustadz. Terus apakah masih boleh bertemu atau mungkin ada batasannya jangan sampai merugikan wanitanya juga. Mohon izin silakan penjelasannya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustaz Sam dan Ustaz Salulung. Dan semua yang lagi nonton pasti membara kayak api tadi gambarannya. Betul. Baik, mohon izin kepada semuanya. Satu hal buat kita harus ikuti aturan. Ada 3 aturan. Yang pertama, aturan syariat dalam agama berakibat dosa, bahkan nanti akan mendapatkan siksa di hari kemudian. Itu yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, aturan hukum. Hukum negara, hukum ibaratnya undang-undang yang sudah ditetapkan. Maka ketika kita melanggar ini akan ada sanksinya. Nah, yang ketiga, hukum adat istiadat. Jadi adat istiadat ini pun harus dihargai. Mohon izin, mohon maaf. Kalau berbicara tadi Mas Padi bertanya, ada enggak aturan? Kalau saya lebih cenderung gini, adab ketika seorang suami sudah bercerai, tolong apalagi kan ini ada 3 anak. Betul. Tidak punya anak pun dalam artian berpisah tak punya anak, tetap hubungannya adalah hubungan sudah ibaratnya kan sudah selesai. Bahkan haram kalau sudah cerai tidak akan bisa balik lagi sebelum wanita itu nikah lagi. Artinya apa? Ini tidak memungkinkan untuk kembali. Sesuatu yang impossible untuk balik. Impossible untuk balik. Kenapa hukum agama kita menetapkan kalau sudah cerai talak 3 harus nikah dulu wanita itu baru nikah. Artinya tidak akan balik lagi. Kan masih banyak wanita lain. Ini kadang ada kalanya seseorang ini maaf ya ada dendam kusumat ini. Ini bukan lagi sesuatu yang di luar batas kewajaran. Maaf ya, saya pinjam kata-kata ini karena dia mau apa? Dia mau berbuat zina. Sudah jatuhnya zina ini. Kan sudah cerai kemudian minta lagi. Nauzubillah. Zina. Apalagi sudah tambah lagi dosa. Kenapa? Ada tujuan untuk membunuh. Ini sudah parah lagi nih. Bukan hanya dalam dunianya. Tapi di akhiratnya bahkan akan ada sanksi pidananya. Kemudian apa lagi? Dia menyiksa anaknya. Dalam hal ini sosok suami bukan meminta kepada pasangannya, bukan meminta kepada merebut motornya. Tapi harusnya dia memenuhi tanggung jawab. Maka batasannya tetap memenuhi kewajiban sebagai orang tua. Karena ada anak. Sebagai bapak. Sebagai bapak karena ada anak. Sekali lagi, ada anak.
Ini harusnya diperbaiki pada posisi diri kita. Kita sebenarnya harus mengayomi. Memang ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Tidak ada mantan anak. Tetap kita berkewajiban untuk menafkahi, melindungi, mendidik anak-anak yang kita tinggalkan. Maka kalau ketika Mas Padi bertanya sama saya, apakah laki-laki dalam hal ini suami, mantan suami, masih bisa nggak datang ke rumah mantannya? Masih bisa karena ada anak. Betul. Untuk memenuhi kewajiban. Tapi dalam hal ini, aduh bikin malu ini. Bikin malu, maaf, bikin malu. Harusnya kita, inilah yang disebut zolim. Zolim dalam hal ini harusnya dia melindungi, harusnya dia menafkahi, harusnya dia memberikan keteladanan. Justru dia merusak hubungan. Ini mohon maaf, sosok anak membutuhkan figur sosok ayah yang dibanggakan, hilang. Hilang. Harusnya ketika bercerai, maaf ya, yang jadi korban kan anak, perasaan anak gimana. Tapi ya harusnya kita buat semangat, buat sesuatu yang membanggakan. Walaupun cerai kami masih punya figur ayah yang bisa diidolakan. Tapi kalau sudah seperti ini, nauzubillah summa nauzubillah, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita karena maaf ya, yang berbicara ini belum tentu lebih baik daripada yang diomongin. Betul. Tapi kita berusaha untuk berbuat baik, berbuat sesuatu dalam hal ini maaf, supaya kita tidak terjerumus dengan adanya pembelajaran yang tayangan tadi. Tayangan tadi. Maka kalau berbicara ada enggak? Ada sebenarnya gini, kewajiban sebagai seorang suami, sesuai ketetapan. Kalau memang dalam hal ini, maaf, dia belum punya sesuatu yang bertanggung jawab atas, kayaknya wanita ini kan belum punya. Ada pernah di Islam Indah yang membuat saya sampai sekarang masih Apa tuh Ustadz? ada sosok mantan suami menikahkan mantan istrinya dengan sahabatnya sendiri. Masih ingat gak cerita? Masih ingat Itu saya. justru yang lebih baik. Ada kewajiban. Kayaknya istri saya, mantan istri saya Betul. gak ada yang tanggung jawab sama dia. Kasihan gimana. Maka dia mencarikan solusi untuk menikahkan Ya, istri. tapi intinya adalah kalau misalnya udah cerai, kalau bisa udahlah, Ya kalau temuan udahlah. anaknya juga jangan di rumah. Apalagi nanti kalau dia udah punya suami lagi, itu masukin orang lagi, laki-laki lain di dalam rumah. Nauzubillah, nggak boleh tetap. Ya, ini harusnya kan dia pelajaran buat melindungi. kita nih. Kenapa dia yang merusak? Iya, betul-betul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kalau tadi kan kita bicara masalah tentang kesalahan nih. Nah ini ada kesalahan lagi yang berikutnya nih ya. Ada sebuah tayangan nih, ada yang sulit melupakan dan selalu mengingat kebaikan dan perhatian mantan. Ini mungkin hampir mirip-mirip tadi seperti apa yang curhat tadi di telepon nih. Kita lihat tayangannya. Ketika hubungan udah nggak bisa dipertahankan, tapi aku masih usaha buat mempertahanin. Padahal kamu sering telepon, video call, sampai lupa makan. Tapi sekarang kamu cuek. Aku pengen kita bisa selamanya. Bukan sementara. Ini nih awal-awal dari curhatan yang tadi nih Perempuan ya. Yang susah melupakan mantan nih Bunda nih ya kan. Ini hampir mirip-mirip nih. Mungkin ini awal-awal kasusnya begini nih ya. Nggak jadi nikah ya kan, kecewa gitu loh. Terus sekarang pertanyaannya apa boleh nih, apa dibolehkan dalam sudut pandang Islam ketika seorang wanita masih teringat akan kebaikan mantannya atau mungkin mantan suaminya atau mungkin orang dulu yang pernah dia cinta. Tapi bagaimana caranya bagi wanita ini walaupun dia mengingat kebaikan mantannya ini tapi tidak kembali galau. Mungkin Bunda bisa kasih tips nih buat para wanita, silakan Bunda. Masya Allah, yang pada punya mantan, hello. Nah ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau sebagai seorang yang memiliki pasangan yang sah tapi masih ingat dengan kebaikan mantan, boleh jadi bisa boleh, bisa enggak. Bisa boleh gimana? Kalau motivasi diri sendiri, tidak disebutin di depan suami. Kamu tuh yang gak seperti mantan aku. Nah ini jadi dosa. Karena apa? Gak boleh membandingkan suami kita, gak boleh bandingkan istri kita dengan orang lain gitu loh. Jadi yang namanya seorang wanita memang itu hatinya sangat peka. Kenapa? Ada dalam salah satu kitab dari kitab Nasul Ibad. Memang yang namanya segala kebaikan kita selalu ingat, apalagi seorang ibu-ibu, Ya, namanya seorang kebaikan, wanita. bener, Iya, iya. kebaikan. Memang di dalam kitab di sini nyatakan dari Ibnu Hajar Asqalani ya,
bahwasanya yang paling hebat adalah ketika kita mengingat kebaikan orang kepada kita dan kita melupakan keburukan atau kesalahan kita ya, Kesalahan melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Betul. Ini kan keren. Jadi kalau ada orang yang bisa mengingat kebaikan-kebaikan itu untuk motivasi diri sendiri, wah ternyata yang dulu baik, mudah-mudahan yang sekarang lebih baik lagi. Amin. Jadi gimana caranya biar kita move on? Ya memang sih, mungkin masih ingat gak kita semua nih ya, mohon maaf nih ya. Pinjam salah satu kisah, ingat gak ketika Rasulullah selalu memberikan makanan kepada keluarga Khadijah, selalu memberikan mengingat Khadijah radhiyallahu anha ya kan, sehingga seorang bunda Aisyah menyatakan gini, tidak ada aku namanya cemburu kecuali dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa? Walaupun beliau sudah wafat, tetap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai istrinya, sebagai mantan istrinya, tetap disebut-sebut. Jadi yang namanya kebaikan-kebaikan ini selalu terkenang oleh Rasulullah. Tapi untuk suatu kebaikan, bukan untuk ngebandingin. Jadi kalau seorang wanita yang bisa mengingat kebaikan seorang mantan untuk suatu motivasi, boleh-boleh aja dong. Tapi tetap move on. Kenapa? Oh itu kan masa lalu. Kebaikannya tetap terkenang, tapi jangan sampai mengenang orangnya. Apalagi ketika tidur, maaf, tidur sama suami sendiri atau pasang sendiri yang dibayangin orang lain. Nauzubillah. Jadi ingat kebaikan boleh Kak. Jangankan kepada mantan. Nih Kak Fadli ya kan, Iya. baik sama kita. Ustadz baik sama kita boleh dong. Ih baik loh Pak Ustadz. Ngomong sama suami, Pak Ustadz tuh baik banget deh. Kalau kita minta nasihat, kita dinasihatin. Nah itu kan dalam arti kebaikan yang positif. Betul. Jangan kebaikan buat ngebandingin. Jadi yang namanya seorang wanita emang susah melupakan. Tadi kan susah melupakan kebaikan orang. Susah melupakan kebaikan, apalagi kebaikan suami. Nah di dalam surat An-Nisa ayat 86. Wa iza huyitum bitahiyatin fahayu biahsana minha aurudduha. Kalau kita dikasih kebaikan sama orang, dikasih suatu kehormatan sama orang lain, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Ini kenapa yang namanya perempuan selalu ingat? Karena memang dia tuh pakai perasaan. Nah. Kesalahan sedikit jadi pikiran. Betul. Kebaikan sedikit bisa juga jadi pikiran. Namanya juga perempuan. Cuman ingat move on harus. Kenapa tadi kebaikan orang boleh kita ingat. Kebaikan kita ke orang lain jangan kita ingat. Tapi kesalahan kita kepada orang lain harus kita ingat. Tapi kalau bisa lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Maafkan gitu. Move on dong. Emang laki-laki dia aja. Iya, makanya gini, nggak usah terlalu mengingat-ingat masa lalu. Laki-laki Iya. baik masih banyak ya. Ya Allah. Apalagi di dunia, nggak usah jauh-jauh di dunia deh, di studio ini. Ya kan, yang jomblo ada, Ini yang duda nih. ada, tinggal pilih Mau asik. apa coba ya kan. Karena yang namanya kehidupan ini terus Iya. bergerak, terus berjalan. Udah kita itu mau berada di sini aja kalau bahasanya stuck ya kan, monoton atau mau berubah. Inna wahala yugoiru biqaumin hatta yugoiru bi anfusihim. Benar enggak guru? Yang Betul. namanya seorang itu bisa merubah dirinya kalau memang dia pengen berubah. Nah dari gimana dia enggak keingetan mulu ya kan? Karena dia tidak pernah melihat kacamata dari kepada suaminya atau pasangan sendiri bahwa ternyata pasanganku lebih baik. Jangan sampai gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan nampak. Kebaikan yang segitu kecilnya diingetin mulu. Padahal di depan mata kita pasangan kita udah baik banget gitu. Bener. Ini yang namanya al-hasanat, kebaikan harus selalu diingat. Jadi emang perempuan tuh keren banget sih sebenarnya. Keren Kalau banget lagi sakit perempuan. hati emang sakit hati, cepet maafin. Tapi kalau udah ingat kebaikan ya begitu sih. Nah ini Cuma Masya Allah jangan luar salah biasa. orang gitu Tapi gini maksudnya. nih ya, ini buat jamaah yang ada di rumah juga mungkin ada yang pernah punya pengalaman kadang-kadang kalau perempuan itu paling susah adalah menghilangkan rasa trauma. Bicara masalah trauma tentang mungkin disakiti oleh pasangannya sebelumnya. Kadang-kadang terus dia menahan diri untuk tidak menikah lagi karena trauma-trauma masa lalu. Nah sekarang bagaimana supaya para wanita muslimah ini yang saat ini telah ditinggal pasangannya yang telah menyakitinya ini bisa move on dengan mudah ya. Karena wanita ini cenderung menggunakan perasaan. Ustaz Syam ini gini kan ini apa namanya biar nggak berantai nih maksudnya nih. Iya kan? Jadi putus itu aja nih perasaannya nih gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali izin guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri manusia ada yang namanya segumpal daging atau segumpal darah kata baginda Nabi. Kalau segumpal daging ini bersih maka yang lainnya baik gitu. Kalau segumpal daging ini baik maka semuanya baik karena dia adalah pimpinannya. Tapi kalau yang satu ini udah buruk maka semuanya akan ikut buruk. Maka itu adalah hati. Sedangkan manusia disebutkan wanita itu cenderung menggunakan hatinya atau perasaannya. Maka Allah menginginkan kita untuk menggunakan hati itu untuk berpikir. Ada pertanyaan yang masuk, Ustadz kenapa sih Allah menciptakan lupa?
seandainya Allah tidak menciptakan lupa, kita kan bisa hafal Quran semuanya gitu. Mereka pengen jadi hafal Quran, tapi kenapa ketika hafal Quran gampang banget lupanya? Ternyata ketika dia sudah punya pasangan dan susah move on, barulah dia mengerti, sadar. Oh ternyata ini hikmahnya Allah menciptakan lupa. Supaya saya bisa melupakan luka-luka yang lama, supaya bisa memulai hidup yang baru. Seandainya Allah tidak pernah menciptakan yang namanya lupa, semua kenangan-kenangan pahit itu masih ada di dalam diri manusia. Tapi Allah menciptakan lupa juga ada hikmahnya. Maka kembali ke doa yang tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu batil dan sia-sia. Bahkan lupa sekalipun itu ada hikmahnya. Hikmahnya lupa apa? Supaya Anda tidak trauma masa lalu. Maka caranya seperti apa? Bagaimana caranya supaya yang namanya hal-hal seperti ini bisa untuk dilupakan dan bisa membuat seorang wanita bisa move on walaupun mereka masih menggunakan perasaannya. Tadi sudah disampaikan guru kami Ustadz Maulana, sudah disampaikan guru kami Ustazah Lulung, bahwasanya melupakan itu ingat kebaikannya. Ketika mengingat kebaikannya bukan berarti kita masih terikat dengan dia, tidak, tapi mendoakan kebaikan. 5 perkara yang disampaikan dalam syair-syair bahwasanya yang pertama adalah buka Quran, baca Quran dan maknanya. Nah, itu sangat penting sekali. Kenapa kita diminta untuk membaca Al-Quran dan maknanya? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung memulai Al-Quran dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, yang berhak untuk dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesempurna-sempurnanya manusia pasti ada kekurangannya. Jadi ketika kita susah untuk move on, maka ingat, oh dia memang ada kebaikannya, tapi ada kekurangannya. Oh dia memang ada kekurangannya, tapi dia ada kelebihannya. Maka yang sempurna zatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu Anda kembali dengan dia, Anda akan bahagia. Belum tentu. Justru masa depan Anda yang membuat Anda bahagia dan Anda sendiri yang bisa membuat diri Anda bahagia. Tidak ada yang bisa menolong kita lebih baik daripada yourself, daripada diri kita sendiri. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dan maknanya. Kemudian yang kedua adalah salat malam dirikanlah. Kenapa Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala qum fa'anzir, kan? Kemudian ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila. Diminta untuk yang namanya bangun sepertiga malam terakhir. Supaya apa? Disitulah waktu kita curhat kepada Allah. Kalau kita curhat di sosial media, belum tentu semua orang bahagia. Mungkin pasangan barunya si mantan ini yang bahagia melihatnya. Wow, belum bisa move on dia. Ada orang-orang yang bahagia di atas derita kita. Tapi kalau kita curhat sama Allah, tentu saja Allah bukan hanya menghapus luka kita, tapi Allah juga memberikan solusi yang terbaik. Salat malam dirikanlah. Yang ketiga, perbanyaklah berpuasa. Kenapa berpuasa? Puasa namanya itu menahan nafsu. Karena semua keinginan yang diinginkan harus terjadi, harus terjadi. Kenapa saya putus? Pokoknya saya nggak mau kalau bukan sama dia. Saya pokoknya cuma satu-satunya wanita, satu-satunya lelaki yang saya inginkan hanyalah dia. Kalau bukan dia saya tidak mau yang lainnya. Itu kan dorongan nafsu. Bukan dorongan hati, dorongan nafsu, standar nafsu, ideal nafsu yang ideal gitu. Idealisnya nafsu, bukan standar hati. Kemudian yang keempat apa? Kenapa kita disuruh berpuasa? Supaya menahan nafsu. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala katakan berkumpullah dengan orang soleh gitu kan. Apa? Atau syair mengatakan berkumpullah dengan orang soleh. Kenapa berkumpul dengan orang soleh? Kita lihat ada orang soleh yang mungkin gak punya sepeda motor bahkan tapi mereka bahagia tuh. Ada orang soleh yang mungkin gak punya pasangan tapi ternyata mereka orang yang bahagia. Ada orang soleh yang tidak mempunyai segalanya tapi mereka tetap bahagia. Masya Allah. Ya kan? Jadi intinya adalah gini, berbuat baik, ingat kebaikan sahabat, teman, pasangan ya. Lupakan keburukan kecuali kepada mantan. Kalau kepada mantan ingat keburukannya biar bisa move on. Ya, ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada ensiklopedia Islam akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam dan juga kita akan nanti berdoa bersama ya agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan kita di dunia dan di akhirat dan juga agar bisa move on nih. Move on kita juga diberkahi oleh Allah. Amin, ya Allah. Dan selalu dapat bimbingan dari Allah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.